Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan sebuah matriks menggunakan array 2 dimensi pada Borland Builder 6. Nah, sini kita ambil soal itu transpose matrix. Sebenarnya kalau untuk di Borland ini itu memang sedikit sulit untuk menampilkan arraynya yang dua dimensi, karena sepengetahuan saya itu pada array ini tidak ada perulangan ke sampingnya. Jadi kalau pada umumnya itu ada perulangan ke samping kalau kita running di konsol ya, ke sini. Sementara kalau di Borland ini perulangannya itu selalu ke bawah. Jadi perlu diakal-akali bagaimana kita melakukan perulangan ke sampingnya. Baiklah, sebelum belajar array 2 dimensi, pastikan teman-teman sekalian tuh paham dari awal mana tipe data, perulangan if, for. Terkhusus perulangan itu sangat dibutuhkan di array ini. Nah, pahami juga bagaimana cara kerja array 1 dimensi baru masuk ke yang 2 dimensi. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, jadi kali ini kita membuat transpose matrix. Nah, di sini saya bikin tampilannya itu kita bisa memilih berapa row dan kolom yang kita, atau baris dan kolom yang kita inginkan dari matriks kita. Nanti kita inputkan elemennya, baru kita inputkan elemennya, baru kita baru ditampilkan matriksnya di sini. Oke, sekarang kita coba running dulu untuk mengetesnya. Oke, misalnya kita masukkan berapa gitu, 3 atau 2, kolom baris 3, kolom 2, berarti nanti ini 3, ini sampai 2. Oke. Nah, kalau kita masukkan di sini salah satu, itu bakal muncul gini. Jadi kita ngisi array-nya itu satu persatu ya. Nah, gitu. Oke, kita isi dulu. Nah, nanti pada saat transpose dia pindah ke samping. 1, 2, 3. Betul ya, 135 nih. 135, 246, 246 sini. Nah, begitu. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? Oke, langsung saja. Sekali lagi saya beritahu, kita harus paham dulu dasarnya. Kalau belum paham, silahkan pelajari dulu, baru nonton video ini. Nah, jadi kita butuh 2 array berarti. Array yang sebelum ditranspose dan sesudah ditranspose. Oleh karena itu, kita perlu deklarasi di awal dulu. Nah, di sini saya waktu itu membuatnya itu berdasarkan soal di website. Jadi sebenarnya untuk batas bagian atasnya ini itu tidak perlu 50, karena kita cuman maksimal kolom yang kita bisa itu cuma 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya maksimal kolom kita. Nah, kita cuma pakai 4 desktop. Jadi kita ini untuk batasnya itu sebenarnya tidak masalah masang berapapun. Kita pasang aja nilai tertingginya 50. Jadi 50 ini adalah batas maksimal dari array kita yang bisa diisi. 50 juga, ini array pertama. Array kedua kita beri nama BRR1 atau hasil transposnya. Ini batasnya atau jumlah itunya, anggotanya. Jumlah elemennya 50 untuk indeksnya, ini juga 50. Nah, ini variabel yang bakal kita pakai nanti. Sini juga variabelnya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk row dan kolom itu kita menggunakan variabel R untuk row dan C untuk kolom.
Di sini kita inputkan saja ke dalam edit. Di sini saya memakai edit 1 dan edit 2 di sini. Edit 1. Maaf, ini edit 1, ini edit 2. Jadi untuk cara menginputkan nilainya itu kita bikin sintaknya gini. Jadi maksudnya itu setiap yang kita tuliskan apapun itu angka pada edit 1 itu kita masukkan nilainya ke variabel R. Nah, di sini. Jadi sebelum kita menggunakan R ini kita perlu deklarasi di awal. Dia nggak bakal tahu R-nya apa kalau kita belum deklarasi di awal. Jadi kita kasih tahu kalau R ini punya nilai integer. Maka kita harus mengkonvert nilai yang ada di edit 1 ini menjadi integer. Setiap yang kita ketikkan itu bernilai string ya atau kata-kata. Misal kita ketik misalnya begini ini. 1 ini sebenarnya string. Jadi sama kayak ini. Saya punya 2 piala. Yalah, kalau di edit 1 yang 2 ini ya sama gitu, kalimat juga dimasukin ke kalimat. Dia belum bernilai integer, masih string nilainya. Jadi untuk mengubah dia itu ke integer kita perlu sintak ini. String to int atau string to integer. Jadi kita masukkan nilai yang kita tulis di edit ini itu kita ubah dulu dari string ke integer. Lalu kita masukkan ke variabel R. Jadi kita misal tulis 5 itu dimasukkan ke nilai R. Jadi R-nya bernilai 5 sekarang. Gitu juga sama C-nya atau kolomnya. Nah, selanjutnya itu kita bakal mulai mengisi array-nya. Nah, pertama kita bikin gini dulu. Ini ada beberapa sintak ya. Ini button 2 atau button input di sini. Bentar. Nih buttonnya. Nah, di sini sebenarnya kita fokus di sini dulu. Cara ngisi array 2 dimensi pada Borderland itu memang lebih rumit atau bukan lebih rumit ya, ada sintak tambahannya dibanding kita ngisi array 1. Nah, kalau pada C++ biasa atau yang kita biasa pakai apa ya, itu iostream atau yang running di konsol, itu kita ngisi array itu melakukan perulangan atau for. Tapi kalau untuk ngisi array atau input keyboard pada array di Borderland ini itu tidak perlu pakai perulangan karena kita nginputnya satu-satu. Kita klik satu, kita input, satu lagi kita input, kita ngisi lagi, kita input gitu satu-satu. Kalau dia apa kan sekaligus. Ya dari awal nyalanin programnya dia sekaligus. Ini setiap kita pencet, misalnya kita pencet buttonnya satu kan, input. Nah, selama kita mencet button tuh dia mulai ngejalanin program dari awal buka kurung nih sampai tutup kurung. Nih. Nanti kita pencet lagi, dia mulai dari awal lagi. Sampai tutup kurung lagi, dilaksanakan. Sintak untuk ngisinya itu sebenarnya cuma ini. Nah, sini. Apa maksudnya? Jadi untuk ngisinya itu kita butuh variabel apa ya? Variabel sementara atau temporary-nya. Jadi kita butuh variabel yang mengantarkan nilainya itu. Jadi kita di sini nginputnya pakai edit 3. Nah, kita pakai variabel kita misalkan variabel input. Kita deklarasi dulu. Kenapa kita deklarasi? Karena ini di atas saya belum deklarasi. Jadi kita deklarasikan saja di sini karena dia cuman dipakai di sini. Nah, jadi yang kita ketikkan di edit 3 ini kita convert dulu ke integer lalu kita masukkan ke variabel input yang sudah kita deklarasikan. Nah, dari variabel input ini kita masukkan ke nilai array 1. Nah, di sini yang kita udah nilai misalnya kita kasih 12. Lalu ini bernilai 12. Nah, 12 ini kita masukkan ke sini. Jadi dia perantara gitu. Jadi kita nggak bisa langsung oh ini taruh di atas nggak bisa. Jadi kita harus bikin gini. Jadi ini array kita masukkan ke array pertama kita dengan indeks AB. Apa itu indeks AB?
A, B ini adalah kita beri 0. Kita misalkan A-nya itu 0 dan B-nya 0. Nah, apa beda indeks sama yang di atas? Kalau kita mendeklarasikan array itu yang di dalam ini, itu adalah total elemen kita. Dia dimulai dari 1, misalnya 1 sampai 50 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Sementara kalau arraynya tuh udah kita beri nilai atau bukan kita deklarasikan, itu kita pakai di sintak biasa atau kita input, itu dia menggunakan indeks dan indeksnya tuh mulai dari 0. Jadi kalau ditanya indeksnya berarti cuma sampai 49 maksimal. Sementara elemennya itu di atas 50, indeksnya cuma sampai 49 karena dia mulai dari 0 gitu. Jadi kalau dia ingat aja intinya kalau dia deklarasi ini berarti dia itu dalamnya elemen atau totalnya. Sementara kalau di sintak biasa dia menggunakan itunya apa namanya? Menggunakan menggunakan indeksnya. Jadi ini indeks dimulai dari 0, sementara ini total anggotanya. Total elemennya lah. Itu intinya. Jadi kita masukkan nilai input nih ke dalam ini. Kalau kita ngisi nilai array itu, dia harus gini. Misal kita punya lebih sederhananya lah. Ini kita ubah dulu lah. Ini terlalu banyak. Kita ubah dulu misal 10. Ya. Berapa ya? 20 ya. Oke, ini nggak usah diubah aja lah. Gini aja. Kita biar mudah paham kita bikin di sini dulu. Kalau ngisi nilai array itu kan begini. Dia harus mulai dari indeks. Kalau array 1 kan indeks 1 gini, nanti dia ngisi ke indeks 2, indeks ketiga gitu. Maksudnya tuh indeks 2 itu yang ketiga gitu. Nanti indeks ketiga lagi gitu kan. Kalau di array 2 dimensi dia ngisinya gini, pertama 01, nanti dia ngisi lagi 02, 02, ngisi lagi 03 gitu, 03. Maaf, 02. Ini 01, ini 00. Jadi yang ngisinya dari 00, 01, 02. Misal kita kasih batasnya itu misalnya atau matriksnya tuh ini misalnya matriksnya tuh 22 gitu. Berarti kita untuk ngisinya tuh kalau matriks yang kita deklarasikannya itu 22, berarti indeksnya itu cuma sampai 1. Jadi indeks maksimalnya itu cuma sampai 1. Karena ini kan dia mulai dari 1 ya, 1, 2. Berarti jumlah anggotanya itu cuma 2 gitu. 2. Cuma 2. Berarti ini 01. Ya udah ini. Udah habis. Karena dia cuma ada 2 ya anggotanya. Ini 0 dan 1. Udah habis. Berarti ini ngisinya mulai dari 1 lagi. 1, 0. 1, 0 ya. 1, 0. Lanjut 1. 1 gitu. Jadi dia ngisi apa dulu ya? Apa sih namanya? Baris nih ya. Dia ngisi yang belakang dulu, udah penuh, baru diisi depan. Tuh. Sebenarnya kalau untuk ini kita terserah mau ngisi yang mana dulu. Ngisi yang depan, belakang, bebas. Kalau saya lebih suka itu ngisi belakang dulu. Kita isi dari 0, 1. Udah mentok berarti, udah nggak bisa diisi karena dia batasannya cuma 2. Kita ngisi depannya lagi. Isi barisnya lagi. Isi ke sini. Ya ini ini depannya baris, belakangnya kolom.
Jadi kita ngisinya tuh bergantian. Nah, kalau seandainya dia minta indeksnya tuh 3, nah 3 seperti ini. Jadi kita ngisinya itu 01, 00, 01, ini berarti masih 02 gitu sampai sini. Nanti ini ulang dari 10, nah 111 dan 12 gitu. Terus nanti copy aja, nanti kita ngisinya gini berarti. Ini 10 gitu, 10, 11, 12. Ya 12. Nah, ini kan masih ada 2-nya, ini baru. Nah, ini udah sampai 2, ini udah 3. Nah, ini kita ngisi depannya lagi. 0, 1, masih ada satu lagi 2 berarti. Nanti kita ngulang lagi gitu ngisinya. Nanti kita ngisi bagian 2 lagi dari 20, 21, 22 sampai 22. Nah, sampai mentok belakang ini itu udah 2. Kenapa ada 2? Karena batas elemennya itu 33. Ini barisnya 3, kolomnya 3. Oke, saya lupa kasih tahu tadi ya. Di matriks di array 2 dimensi ini berbentuk matriks. Ini baris, ini kolomnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk ngisinya tuh kita coba ngisi dari belakang dulu atau dari kolomnya dulu kita isi. Berarti kita lihat dulu ya. Ini berarti untuk penambahannya itu dia menambahkan kolomnya satu persatu. Ini awalnya 0 ya. Nah, jadi dia tambahkan 1 di bagian kolomnya. Lalu tambahkan lagi 1 di kolomnya. Jika sudah sampai batasnya, dia bakal 0 lagi, lalu yang ditambah 1 ini. Ini tambah 1, lalu ini tambah 1 lagi seperti biasa. Udah ketika dia tuh udah udah mentok lagi. Nah, yang barisnya ini ditambah 1 lagi. Nih, 1, dan yang awalnya disetting ke 0 ulang lagi. Tambah 1. Jadi gimana cara kita nulisin programnya? Jadi gini, kita inputkan seperti biasa kita inputkan ke indeks 00 dulu. Ke indeks 00 dulu. Nah, kita misalkan array A, B ini itu adalah indeksnya 0. Ini A 0, B 0. Nah, jadi kita inputkan misalnya huruf 3 ya. Kita inputkan huruf 3 di sini, angka 3. Lalu 3 ini dimasukkan ke array indeks 00. Jadi array indeks 00 kita ini bernilai 3 sekarang. Nah, pada saat lalu setelah kita menjumlahkan atau memasukkannya itu B ini kita increment-kan atau kita tambah. Jadi B-nya dari 0 itu kita tambah 1, B plus plus. Jadi 0 tambah 1 kan 1. Jadi B-nya kita tuh tambah 1. Nah, ini nanti kita bahas. Ini kita lingkawin dulu. Jadi pas kita mencet, oke, dia masukin nilai 3-nya itu ke dalam array 00. Nah, pada saat kita mencet lalu ditambahnya B-nya jadi 1. Pada saat kita ngisi lagi, kita isi 2 gitu. Kita pencet input. Nah, pada saat itu dia ngelaksanain ini lagi. Nah, jadi berapa sih B-nya tadi? B-nya tadi kan kita udah tambah 1 ya di bawah nih. Jadinya B-nya sebelumnya 0, tadi udah kita pencet sekali, dia tambah 1. Pada saat kita pencet lagi, dia B-nya ini jadi 1, bukan 0 lagi. Jadi yang sekarang itu indeksnya tuh 0 dan 1. Gitu. 0 dan 1. Jadi kita ngisi 2 tadi dimasukkan ke indeks 0 dan 1. Dah dia turun lagi. Jadi B-nya tambah lagi gitu. 1 tambah 1 2 dan naik lagi. Jadi B sekarang itu 2. Pada saat kita ngisi lagi, kita isi 5, kita pencet input, dia bakal ngisi ke indeks 02 gitu, 02.
diisinya 5 ini ke 02 karena B-nya tadi udah kita tambahin di program di langkah sebelumnya. Nah, pada saat itu dia bakal nambahin lagi B-nya. Jadi dia kalau di C++ ini ngelakuin program di awal, makanya B++ ini kita taruh di bawah. Nah, pada saat gitu. Jadi untuk ngisi nilai arraynya. Nah, gini, seandainya kita kan udah pakai jumlah kolom tadi ya. Nah, kolom gini, seandainya B kita ini jumlahnya itu sama dengan kolom. Nah, misalnya kolom kita berapa? Kolom kita minta masukkan 3 gitu, 3 kolomnya. Jika seandainya B-nya ini udah sama kolom gitu, misal kolom kita 3, berarti B maksimal kan seharusnya indeks maksimal kan 2 ya. 2, 2 ya, 2. Nah, indeks maksimalnya itu 2, berarti pada saat ini udah 2, udah kita tambah tadi dia jadi 2, berarti 02 ya. 02, dia bakal nambah lagi di bawah nih kan. Jadi B-nya 3 kan. Pada saat B3 kolomnya 3 juga kan, berarti sama kan. Pada saat dia senilai, lalu kita tambahkan A-nya lagi dan B-nya kita setting 0 gitu. Jadi kan 01, 00, 01, 02, betul kan? 0, 01, 02. Nah, pada saat di 02 ini karena dia B-nya kita increment kan jadi tambah 3 sehingga dia sama jumlah kolomnya, maka A++ kita tambahkan A-nya lagi. Jadi A-nya 1, lalu B-nya kita setting jadi 0 atau 0. Jadi indeks terbaru kita itu adalah array dengan indeks 1 dan 0 gitu. Seperti betul di sini seperti ini. Jadi kita ngisi ke baris baru gitu, baris baru. Ini kita ngisi ke baris pertama. Kita ngisi baris pertama ini. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Kita ngisi baris kedua. Nah, pada saat kita ngisi baris kedua, dia bakal naik lagi, kita ngisi, dia bakal tambahin lagi B-nya. 1 gitu. 1 2, tambahin lagi 1 2. Pada saat dia 1 2, berarti udah full ya. Udah full 1 2. Nah, dia bakal masuk ke kondisi if lagi. Jika 1 2, B-nya tambah 1 lagi jadi 3 kan. Jika 3 ini sama dengan jumlah kolom kita berapa? 3 kan. Berarti A-nya tambah lagi 1, dari 1 jadi 2 gitu. Dan B-nya setting jadi 0 atau B-nya beri nilai 0 lagi gitu. Jadi indeks array terbaru kita itu adalah 2 0 gitu. 2 0. Nah, gini 2 0. Jadi dia ngisi lagi ke baris yang ketiga. Yang mulai ngisi nanti ditambah lagi 21 22. Nah, gitu. Sampai dia penuh. Nah, bagaimana kalau dia udah penuh? Maka kita di sini perlu pakai kondisi if dan else. Jadi kalau di sana penuh itu kita taruh di kondisi if, dan sementara jika dia tidak penuh itu kita taruh di kondisi else. Makanya saya nerangin ini dulu baru yang bagian atasnya. Nah, jadi seandainya A ini kan indeks dari baris ya, ini kolom. Nah, seandainya baris atau baris kita nih lebih besar dari kolom gini. Misalnya baris kita nih indeks baris kita ini 2. Sementara kolom kita itu misalnya indeks kita ini 3 lah. Cuman kolom kita tuh adalah 2 gitu. Kolom kita itu 2, sementara indeksnya itu sampai 3. 3 berarti matriks, kalau indeksnya 3 berarti kan matriks 4 kali 4 ya. Nah, berarti ini kan lebih besar nih. Atau B-nya ini itu lebih besar, indeks B ini lebih besar dari jumlah kolomnya, itu maka kita munculkan pesan array full. Jadi kita pakai operator logika OR. Jadi teman-teman harus tahu juga operator logika OR. Apa itu operator logika OR? Jadi singkatnya OR ini kalau salah satu statement kita ini bernilai true, salah satu aja true, misalnya A-nya aja yang lebih besar pada R, B-nya enggak, dia akan bernilai true, sehingga dia akan
mengeksekusi statement di bawahnya. Atau keduanya betul, dia juga akan bernilai true gitu. A-nya benar lebih besar dan B-nya benar lebih besar, dia juga bakal mengeksekusi programnya. Tuh. Jadi ini kita untuk batasannya. Tuh, ini B ini kan indeksnya ini. Kalau kita misalkan masukin kolomnya 2, kolomnya 3, berarti seharusnya kan indeksnya kan cuma sampai 2 ya. Sampai 2 karena dia mulai dari 0 kan. Ini 3, ini 2 gitu. Kalau dia sama, dia nggak boleh. Dia kalau dia sama, misalnya ini 3, ini 3, berarti tidak boleh karena kalau ini 3, berarti kalau kolomnya 3 berarti indeksnya itu 4. Gitu. Kalau kolomnya 3 berarti indeks dari maaf, kalau kolomnya 3 berarti indeks dari ini harus 2 gitu, tidak boleh lebih besar atau sama. Jadi makanya kita pakai ini. Oke, ini untuk mengisi saja itu sudah perlu pemahaman. Nah ini ada 3 ini untuk clear. Jadi setelah kita ngisi nilainya, kita bakal masukinnya. Fokusnya untuk ngatur kursor kita agar tetap berada di edit ini. Oke, ini clear ini ya untuk bersihin ininya, listboxnya setelah kita isi, ya bakal ngilang lagi untuk nampilin array terbaru yang kita munculin gitu. Oke, sebentar. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita mau menampilkan matriks kita tadi udah kita isi. Nah, untuk biasanya itu kalau C++ biasa itu kita pakai perulangan for sekali saja. Namun kalau di sini kita menampilkannya itu mau ke kanan juga mau ke bawah. Sementara di sini saya tidak tahu bagaimana cara menampilkan looping ke kanan, tapi setiap looping yang di sini itu cuman selalu ke bawah gitu. Jadi saya mengakalinya dengan menambahkan beberapa listbox. Sebentar kita bisa menambah sampai 10 listbox ke samping untuk membuat maksimal dari kolom kita itu 10. Karena ini cuman 4 ya. Jadi kita cuman bisa maksimal masukkan kolom itu 4. Oke. Jadi kita nanti printnya per kolom ya. Ini kolom 1 kita print, kolom 2 kita print, kolom 3, kolom 4. Oke, sekarang kita mau ngeprint matriks dulu di kolom 1. Kolomnya kolom ini kan. Kolom 1. Oke. Salah kayak kolom gitu. Nah, itu kolom yang benar. Oke, gini kolom 1, kolom 2. Nah, untuk kolom 1 berarti kita di listbox yang pertama ini. Ini listbox berapa? Ini listbox ke 1. 5, 4, ini 5, 6, 7. Oh, sini. 1 ini. Berarti listbox pertama sini. Kolom 1, bukan kolom 2. Nah, berarti kita nampilinnya di sini, listbox 1. Ini listbox 1, listbox 2, listbox 3, listbox 4. Nah, di listbox 1 ini berarti kalau seandainya kita nampilin matriks 3 kali 1 atau 3 baris 1 kolom, berarti ini indeksnya itu 0, 0, 0, 1, 0, dan 2, 0 ya. 0, 0, sekali lagi saya ulangi 0, 0, 1, 0, dan 2, 0 berarti ya kalau matriksnya 3 kali 1. Nah, berarti kita yang bertambah itu apanya? 0, 0, 1, 0, dan 2, 0. Yang bertambah itu adalah indeks barisnya ya.
karena kita cuma nampilin baris ya, baris. Berarti baris itu adalah indeks pertama. Jadi kita butuh sebuah perulangan yang menambahkan jumlah barisnya itu. Jadi kita butuh 2 perulangan. Uh, menggunakan for di sini. Nah, untuk menampilkannya. Di sini bagi teman-teman yang belum mengerti for, lebih baik nonton dulu for-nya. Sekali lagi, yang belum mengerti dari awal untuk masuk arah ini memang harus paham sekali, khususnya perulangan. Nah, di sini kita misalkan I-nya itu adalah 0, I kecil dari R, lalu I plus I kita increment. Kita misalkan I-nya 0, di sini diceknya di syarat, di kondisi apakah I-nya ini kecil dari 0, apakah I-nya ini kecil dari jumlah kolom, jumlah baris gitu. Misal I kita berapa, I-nya 0 kan. Baris kita berapa, baris kita 1, baris kita 2 misalnya. Kita bikin matriks, baris kita 3 tadi ya. 3 di sini, 3 baris kita. Apakah I-nya ini kecil dari 3? Kan I-nya 0 ya. Benar, berarti dia bisa masuk ke kondisi di bawah ini, yaitu perulangan di bawah ini. Kalau udah benar, oke, tambahin lagi I-nya jadi 1. Jadi I-nya sekarangnya 1. Dia udah lewat, I-nya sekarang 1. Disimpannya dulu I-nya 1 ini. Lalu dia masuk ke perulangan selanjutnya. Nah, di sini misalkan J-nya 0 lagi. 0. Lalu syaratnya tuh J-nya kecil dari 1. J-nya 0, apakah J-nya kecil dari 1? Betul kan? Karena 0 ini kecil dari 1. Lalu J-nya plus. J ini ditambahin lagi. Jadi 0 tambah 1, 1. Jadi kita simpan dulu satunya. Berarti kita I udah punya 1, Y udah punya 1 nilainya. Jadi di perulangan yang seperti ini, kita selesaikan di dalam dulu. Jadi kalau udah bisa dilewat dia syarat ini, dia bakal ngeprint yang di bawah ini. Listbox item add ARR1, indeks I, dan baris I, dan kolom J. Jadi dia ngeprint array kita tadi dengan indeks I dan J. I-nya berapa? I-nya adalah I0 dan J0. Jadi I yang dipakai itu adalah I pertama. Sama sekali kita adalah I0. Dan yang I yang 1 yang udah ditambahin itu disimpan dulu. Itu untuk perulangan selanjutnya nanti dipakai. Nah, dia bakal nampilin I0 dan J0. Berarti dia taruhnya di paling atas di sini. Dia bakal keluar dari sini. Ini listbox 1, dia bakal keluar 1 sini. Nah, pada saat dia udah selesai di sini, udah selesai ya. Dia bakal namanya perulangan, dia bakal ngulang lagi. Dia naik lagi ke bagian sini dulu. Nah, diceknya lagi. J-nya ada 1 tadi ya. J-nya sekarang 1, apakah J-nya ini apakah J-nya ini kecil dari 1? 1 apakah kecil dari 1? Tentu tidak ya. Karena dia tidak benar, dia tidak ditambahkan dan dia pun tidak melaksanakan yang di bawah ini. Jadi perulangannya selesai sampai di sana. Dia bakal ngulang balik lagi ke atas ke perulangan utama. Dia bakal dia bakal ngecek lagi. Sekarang I tadi kan 1 ya kita simpan ya. Dia ngecek lagi 1. Apakah 1 ini kecil dari 3? Benar. Kalau benar, dia bakal tambahin I-nya lagi. I-nya jadi 2. I1 tambah 1, 2 disimpannya dulu. Dia bakal masuk ke perulangan di bawahnya. Sekarang J-nya 0. Apakah 0 ini kecil dari 1? Benar. Maka dia print yang ini. I1. I print array 1 dan J-nya 1. Nah, J++ ya tadi ya. Ditambah jadi J-nya berarti 1 lagi. J-nya 1, I-nya 2, J-nya 1. Ini disimpan untuk nanti. Nah, I-nya yang kita sekarang ini berapa? I yang kita sekarang ini adalah I dari perulangan sebelumnya, yaitu yang telah kita jumlahkan di perulangan sebelumnya, yaitu 1 tadi kan. Di syarat ini 1. Dan J-nya berapa? J-nya 0. Maka di print-nya array indeks 1 dan J-nya 0. 1 dan 0. Dia udah selesai, dia naik lagi ke perulangan yang di dalam dulu. Diceknya lagi apakah
1 itu kecil dari 1 karena kita kan udah nambahin J-nya 1 tadi ya. Tentu tidak, berarti tidak bisa, berarti ini tidak dilaksanakan, dia balik ke atas lagi, ngulang. Nah, I-nya sekarang 2 ya. I-nya 2. Apakah 2 ini kecil, kan udah ditambahin tadi ya, jadi berarti I-nya 2 lagi kan. Apakah I2 ini kecil dari baris kita kan 3, apakah 2 ini kecil dari 3? Benar kecil, kalau benar dilaksanain ini lagi. Apakah J-nya kecil dari 1? Benar, dia bakal ngeprint ini. I-nya berapa tadi? I-nya 2, J-nya 0. Karena J-nya 0 ini. Dia bakal ngulang lagi dalam, ternyata juga tidak bisa karena 1 itu tidak kecil dari 1. Dia bakal ngulang di awal lagi. Jadi yang ditampilkan cuman 00, 10, dan 20. Pada saat dia ngulang lagi, berarti I-nya itu kan udah jadi 3 ya. 3 ini tidak kecil dari 3 gitu. Karena R yang kita input tadi kan 3. Nih, kita input R tadi kan 3 di sini. Nah ya, di sini 3 gitu. Jadi dia cuma sampai 3 bisanya. Jadi karena kalau udah tidak bisa, dia berhenti sampai segitu. Jadi perulangannya tidak dilaksanakan. Nah, masuk ke dashboard kedua. Itu dashboard kedua. Oke, ini udah selesai dashboard kedua. Sekarang kita coba nampilin array 3 kali 2 atau 3 baris 2 kolom. Berarti dia bakal muncul sini 1 2 3 dan 3 1 2 3 itu munculnya. Nah, untuk itu sama seperti tadi. Jadi kita nampilin di sini. Bedanya apa? Bedanya untuk di bagian kolom ini kita tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kita kolom kedua gitu. Misalnya dia kan 00. Awal tadi 00 perulangannya kan. Perulangan pertama hasilnya 00. Nah, kita tambah 1 di belakangnya. Jadi sehingga dia 01. Sehingga letaknya di sini gitu. 00, 01. 00, 10, 20. 00, 01. 01, 01, 11, 21 gitu. Jadi kita perlu nambahin 1 di belakangnya. Sehingga dia bakal ngeluarin nilai dari array yang memang harusnya ada di bagian kolom kedua ini. Jadi bedanya cuma di situ sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita nginputnya gini misalnya? Kita coba running dulu ya. Nah, sekarang coba kita running dulu, ini nanti saya jelaskan kenapa harus pakai if. Nah, sekarang coba kita running dulu ya. Ini kan tidak pakai if ya, ini kenapa harus pakai if. Kenapa untuk kolom selanjutnya itu harus pakai if gitu. Kita coba running dulu. Nah, oke, kita coba sekarang ya. Kita misalkan masukkan 3, ini 2 gitu. Oke. Ada kesalahan. Isi dulu 1. Oke, ini saat kita misalkan D1. Maaf, kita ulang lagi. 3, ini 2. Oke. Nah, kita bikin gini. Tunggu sebentar. Nah, tadi kan kita bikin ngisinya itu di kolom kedua ya. Kalau kita bikin kolom kedua tadi kan normal. Bagaimana kalau kita bikin kolomnya itu kecil dari 1 gitu. Oke, kita inputkan misal 1 dulu. Nah, dia tetap nampilin bagian kolom kedua gitu. Seharusnya kan tidak ada. Karena kita cuma minta 1 kolom.
maka di sini kita perlu menghapusnya dulu gitu. Perlu kita hapus pada saat kita masukkan kolom ini kecil dari yang dari seharusnya, maka kita perlu hapus ini. Meskipun ini ketika diisi, dia ngisinya ke bawah juga gitu. Dia ngisinya cuman yang ada, dia nggak bakal ngisi. Nah, dia bakal bilang full. Nah, jadi kita perlu ngapus ini gitu. Gimana cara kita ngapusnya? Itu pakai kondisi if. Sementara kita masukkan 3 kali 2 di sini. Oke, kita input 1, 2, 2. Nah, dia bakal ngisi ke sini karena dia memang kita input kolomnya gitu. Tapi gimana masa kita mintanya 31 dia bakal munculin 0 juga di samping. Kalau di matriks kan 0 tuh bernilai juga kan? Bernilai juga kalau di matriks. Jadi kita perlu ngilangin bagian sininya. Gimana cara ngilanginnya? Kalau kita minta yang lebih kecil, itu kita pakai kondisi if. Jadi, jadi nah ini hapus dulu. Jadi ketika kolom kita ini kita masukkan itu kecil dari 2, kecil dari 2, 2 ini adalah jumlah apa kita ya, kolom kita masukkan itu kecil dari 2, maka kita perlu menghapus bagian ininya, list box 3 kita di sini. Kita masukkan kolomnya 1, maka kita perlu nge-clear ini. Sementara kalau dimasukinnya 2 atau 3 itu dia tetap bakal ngejalanin ini. Kalau seandainya dia kecil dari 2 atau kecil dari fungsi kolomnya itu sendiri kan kolomnya kolom 2 ya. Kalau dia kecil dari kolomnya ini kolom 2, kecil dari 2, kita masukin kolom di sini, saya masukin 1. Jadi dia nggak bakal ngeprint ini kan, jadi kita clear gitu, kita bersihkan. Sementara jika dia masukin 3, 4 atau berapa, dia tetap bakal ngeprint ini. Karena untuk kita munculkan sebanyak 4 kolom matriks, kita pasti munculkan juga kan matriks di kolom kedua gitu. Jadi gitu. Jadi untuk jika kolomnya itu kecil dari 2, dia clear gitu. Sementara jika tidak di gini. Nah, di kolom 3 juga jika kecil dari 3 di clearnya, misalnya kita masukin 2 kan, dia bakal clear. Maka ketika kita masukin 2 tadi dia cuma 2, nggak muncul 3. Dia bakal clear gitu. Kalau tidak dia bakal muncul ini sama juga untuk perulangannya ini tambah 1 ya tadi. Nah, sekarang kita tambah 2. Kenapa tambah 2? Karena dia baris ke kolom ke 3 gitu. Dari 0 tambah 2. 0 0 0 0 01 02 gitu. Untuk perulangannya sama cuman ini tambah 2. Nah, kita munculin di list box 3 di sini list box 3. Ini juga sama. Ini kecil dari 4 di sini. Dan ini muncul ke list box 3. Nah, logikanya bagaimana cara kita mentransposnya? Cara kita mentranspos itu adalah menukarkan baris dan kolomnya kan. Jadi kita punya baris di sini, kita punya kolom di sini. Nah, kalau di C++ biasa itu kita bisa pakai rumus. Jadi kita keluarin pakai perulangan biasa. Sementara di sini saya sudah nyoba tetapi tetap error. Jadi saya pakai cara manual aja. Kita bikin perulangan lagi, cuman sistemnya berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu kita ngeprintnya ke bawah satu baris, sekarang kita ngeprintnya ke samping berarti. Nah, berarti untuk ngeprint ke samping itu kita perlu yang kita tambahkan itu adalah perulangan itu adalah bagian kolomnya. Di sini kan bagian baris ya. Ini 1 ini kan cuman maksimal nilainya kan cuma 1 ya. 0 gitu. Udah 1 dia nggak bisa lagi. Berarti ini perulangan cuma terjadi sekali gitu. Perulangan cuma terjadi sekali, dia bakal muncul ini sekali, sementara dia bakal
munculin bagian itunya, bagian misal kita masukin di sini bagian apa namanya ya, ngejumlahin bagian kolomnya gini. Di sini kita nambahin gitu. Oh, di sini. Nah, di sini kan kita yang perulangan yang banyak terjadi itu kan yang bagian ini ya. Bagian barisnya. Sehingga dia baris bakal muncul di sini baris 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 baris. Nah, di sini dia untuk bagian kolomnya dia cuma satu. Makanya dia cuma satu di sini. 00 gitu. 10 gitu. Dia nggak bakal bertambah, dia tetap 0 belakangnya 00. Sementara di sini, nah di sini itu, nah di sini dia itu perulangan itu terjadi pada bagian kolomnya. Karena pada bagian baris itu dia tetap. Kita misalnya printnya di sini matriks 3x1. Berarti transposnya adalah 1x3 ke samping kan. 1x3. Maka yang harus satu itu apa? Yang harus satu tuh ininya kan, I-nya. Jadi I-nya nggak boleh lebih dari I-nya cuma satu. Yang bertambah itu kan belakangnya 1x3, nanti ada 00, 01, 02 gitu maksimalnya. Yang perlu di jumlahkan adalah bagian belakang ini. Maka kita pakai perulangan jika seandainya dia ini kecil dari jumlah kolomnya. Kolomnya berapa kita masukkan? Kolomnya misal 3. Nanti dia bakal ngulang itu dari 01, naik lagi kan, 02, 03. Dia bakal nampilin tuh 00, 01, 02. Sementara untuk perulangan pertama dia sekali, dia bakal muncul di list box 5. Oke, ini sama. Nah, bedanya ini di kolom ini, kolom kedua, kalau tadi kan gini ya, C ya, sekarang R-nya. Jika row yang dimasukin itu kecil dari 2, maka list box-nya kita clear gitu, list box 6 ini. Ini row-nya berapa atau barisnya berapa. Barisnya, misalnya kita masukin barisnya 1 ya. Barisnya 1 berarti dia cuman di sini aja. Nah, pada saat ini list box 6 ini berarti tidak berfungsi, maka dia harus ngosonginnya jadi di clear-nya aja. Nah, yang bagian ininya, bagian Ferdinand dia bakal masuk ke perulangan seperti biasa. Nah, di sini yang ditambah 1 itu bagian barisnya. Kenapa bagian baris? Karena kita bakal apa namanya ya? Kita bakal munculinnya itu di baris kedua lagi gitu. Di baris kedua. Kita muncul di sini tadi ya. Sini. Untuk perulangannya kan kita ke samping ke samping ke samping. Kalau ini kita perulangannya di barisnya. Jadi kita perlu nambahin barisnya ini dari 1. Nah, sebelumnya yang pertama itu kan 01, 02, 00, 01, 02. Nah, ini kita ubah lagi gitu. Jadi yang bertambah itu jadi 10, 11 dan 12 gitu. Ini perulangan juga sama. Ini J kecil dari kolom. Oke, ini juga sama. Asalkan dipahami aja. Kalau nggak paham itu berarti harus belajar for lagi sama if else. Ini sebenarnya kalaupun saya jelaskan itu memang susah dipahami sedikit karena untuk memahami itu butuh apa namanya, butuh analisis sendiri gitu, cara pandang kita
gimana lebih mudahnya gitu kita memahami. Silakan dianalisis sendiri. Nah, intinya transpose. Kalau kolom ini kita print ke bawah, ini kita printnya ke samping. Makanya batasnya pun beda, yang ditambahnya pun beda. Karena saya samping ke samping ini pun harus diakal-akali lebih gitu. Beda sama perulangan biasa. Di sini sampai kolom 4 cuman. Oke, sampai di list box 8 sampai sini. Nah, saya jelaskan lagi. Ini apa nih C, sedangkan di if-nya bawah ini R. Kenapa? Karena misalnya kita gini, kita di sini maksimal kolom kita berapa misalnya, misal 3. Nah, 3 kan. Maksimal kolom kita 3. Berarti kalau lewat di situ dihapus kan. Maksimal kolom kita 3. Jadi kalau kita ngeprintnya tuh harus 3, tidak bisa 4 ya. Berarti yang kolom keempat dihapus gitu. Maksimal 3, kolom keempat dihapus. Nah, pas kita pindahin ini ke sampingnya. Kita pindahin ke bawah, misalnya 2 kali 3 gitu. 2 kali 3, berarti ini 2, ini 3. Pada saat kita pindahin transpose berarti dia 3 kali 2 kan, 3 kali 2. Jadi untuk ini, yang 2 ini harus dihapus ya. Berarti dia yang 2 sekarang tuh dia ngikut apa? 2 yang kolom batasnya tuh dia ngikut dari jumlah baris di sini. Jadi makanya dia batasnya itu adalah baris gitu. Batasnya itu baris. Karena dia kan transpose ya, kebalikan ya. Maka batasnya baris gitu. Atasnya baris. Ini dia bakal muncul gini nanti 00 ya, 00 tetap ya 00. Nah, pada saat dia muncul ke sini misalnya 01 00 01 00 10 dan 20. Berarti dia munculnya ke samping sini. 00 10, makanya 1 ditambah di sini 20, dia munculnya di bawah ini. 2 tambah i 20 di sini kan. 20 J-nya 0. Nah, kalau dia ada baris lagi, dia bakal baris yang di sebelah sini. Berarti ini berapa tadi? 10 ya. 01 101 11. Berarti di sini adalah 01. Nah, ini 01, ini 11. Ini kan satunya udah ditambah tadi ya. 11 ini J-nya 1 lagi. Nah, J kan bisa melakukan perulangan, sementara I-nya tidak. Jadi intinya yang ditambah ini adalah yang tidak bisa melakukan perulangan lagi karena batasnya itu cuma 1. Ini juga. Ini batasnya cuma 1, J-nya. Maka J-nya yang ditambah. Jadi begitu kira-kira untuk transpose matriksnya. Silakan dipahami lagi, dianalisis lagi kenapa bisa seperti itu. Ini video kita juga udah panjang, udah 50 menit. Untuk langkah terakhir kita running sekali lagi untuk memastikan program kita benar-benar jalan. Oke, sebentar. Oke, langsung kita masukkan berapa kolom kita 3. Baris kita berapa kolom 3. Oke. Kita masukkan dulu angkanya tuh. Pakai 4. Tuh, ada yang bakal ngisi ke samping. Transpose berarti seharusnya ini 196-nya di sini ya. 196 44 gini. 96 di sini. 44-nya di sini, 441-nya di sini dan 82-nya paling bawah. Nah, betul kan? 196 441 82 ini atas pindah ke bawah. Ini pindah ke sini. Itu tidak betul. Nah, begitulah cara membuat transpose matriks di Borland. Sangat ribet. Sangat-sangat ribet. Apalagi kalau kita nentuin
row dan kolomnya sendiri. Kalau kita nggak nentuin row dan kolomnya sendiri itu bakal lebih sedikit lebih mudah lah, lebih mudah untuk yang jumlah kolom dan barisnya itu sama kayak 2 kali 2, 4 kali 4, 3 kali 3 itu bakal lebih mudah. Kalau tidak pakai penentuan sendiri, masalah ini bisa kita tentukan sendiri makanya lebih sulit. Kita bisa nambah berapa ukuran maksimalnya. Jadi nanti kita tambah juga garis boxnya berapa di sini. Wah, itu oke. Cukup sekian video kali ini. Jika kalian kurang mengerti, mungkin wajar saja. Saya juga membuatnya itu dicoba-coba juga, dianalisis juga, butuh apa ya namanya? Butuh logika yang diasah gitu. Jika ada yang bertanya, boleh bertanya. Sekian dulu video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada koreksi, silakan dikoreksi teman-teman.